Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang konfigurasi routing dinamis menggunakan Kisco. Di sini saya akan mengetes di sebuah topologi yang berbentuk seperti ini. Ini sama seperti yang kemarin, tapi kemarin cuma 2, ini ada 3. Sekarang yang tersambung router ada 3. Kita akan menyambungkan semua router ini. Seperti kemarin juga sama, kita menggunakan kabel ini, copper untuk setiap PC dengan switch. Begitu pula dari switch ke router, sedangkan dari router ke router kita menggunakan kabel DCE, SE DCE, serial DCE. Take note di sini ada SE20, portnya di sini juga 20, sedangkan yang ke kanan ini kita menggunakan SE30. Ini juga 3. Ini jangan sampai salah. Kalau salah nanti bakal ribet sekali ngaturnya. Oke, sekarang kita lanjut aja. Seperti kemarin kita menggunakan konfigurasi IP yang menggunakan kelas C. Sedangkan sekarang di contoh ini kita menggunakan IP address yang kelas A. Saya lihat di sini ya. 10.1.1.11. Ini merupakan kelas A. Seharusnya defaultnya subnet adalah 255 langsung ini 0 semua. Tapi kita atur aja, berubah menjadi subnet mask kelas C. Ini nggak masalah. Lalu di sini ada default gateway-nya, kita gunakan 10.1.1.1. Kita lakukan semuanya, kita rubah sama. Kita bedakan di sini semua belakangnya S12. Sedangkan di line PC sama juga, tapi menggunakan angka yang berbeda di yang titik ketiga, yaitu kita menggunakan 2. Nah, ini sama semua, 211, 21. Ini 212. Ya. Sedangkan yang ini kita pakai 31. 311, 312. Untuk default gateway-nya kita samakan semua 1. Oke. Di sini sudah bisa tersambung antara PC dengan PC. Sekarang kita menyambungkan PC dengan routernya. Ini nggak perlu saya dalami lagi karena yang di sini sudah dijelaskan di yang sebelumnya ya. Nah, adapun untuk routernya, kita juga kemarin sudah saya adakan di video sebelumnya, tapi ya kita nggak apa-apa ya. Itu dengan cara mengklik flash ethernet ini, lalu kita CLI jadi klik. Nah, di sini kita tambahkan IP address-nya, IP address-nya kita tambahkan sama seperti default gateway, yaitu 10.1.1.1 dengan subnet mask yang sama dengan kelas C 255 255 255 0. Sudah ditambahkan lalu kita lakukan no shot. Selesai. Di sini untuk yang pertama sudah menyambung. Lalu yang kedua juga sama aja. Caranya persis tidak berbeda. Tapi kita bedakan di IP tadi ya. Kalau ini tadi yang kedua adalah 10.1.2.1 dengan subnet yang sama. Dan masuk. Sekarang yang ketiga juga sama seperti itu. Ini sudah pernah dipraktekkan di video sebelumnya. Jadi kalau mau melihat jelasnya ya silakan lihat di video saya sebelumnya tentang konfigurasi statik. Ini juga sama, IP at 10 1 dipencet sama terus 10 1 3 1 dengan subnet yang sama 255 255 255 no. Oke, sudah selesai. Di sini kita bisa lihat tersambung ya. Sudah tersambung antara PC dengan routernya. Kita bisa cek dengan mengirim sebuah surat sukses ya di situ. Juga di tempat lain juga seperti itu. Nah, sekarang kita akan menyambungkan antara seri router dengan router melalui kabel serialnya. Pertama yang ini dulu. Kita bisa tentukan di CLI tadi. Kita exit dulu yang pengaturan flash ethernet. Sekarang kita masuk ke SE.
interface SE2 garing 0. Nah, kita tambahkan IP add. Karena tadi sampai 3 sudah kepakai, kita menggunakan yang 4. 10, 1, 4, 1. Dengan subnet yang sama yaitu kelas C. Jangan lupa kalau menghubungkan menggunakan clock rate tambahannya 64. Lalu tambah lagi bandwidth. Bandwidthnya 2048. Dan no shut, jangan lupa no shutdown. Atau kita bisa langsung nyediain no SH. Selesai T1. Lalu kita pindah ke router yang sebelah sini, yaitu menggunakan SE30. Kita langsung interface SE30. Kita menggunakan port 30 ya. Langsung tambah IP address, yaitu kalau dari 4 sekarang berarti 5 dengan subnet mask yang sama 255 no. Tambahkan juga clock rate-nya, jangan lupa clock rate-nya itu 64.000 dan bandwidth-nya 2048. Masuk. Selesai. Sekarang kita mengatur yang tengah. Tengah ini punya 2, yaitu yang SE20 sama SE30 ke kanan. Jadi kita aturnya juga 2, itu dengan cara yang pertama SE20 dulu, tambahkan IP add-nya, yaitu samakan dengan sebelumnya yang di sana, yaitu 4, 10, 1, 4, tapi belakangnya 2 agar tidak sama. Ingat, tidak boleh ada IP yang sama, nanti error. 255 no. Tambahkan clock rate-nya, sama aja ini sebenarnya, semuanya sama, bisa di skip. Bandwidth dan shot. Sudah yang untuk SE20. Sekarang kita ke yang 30. Exit dulu. Lalu saya salah klik. Sekarang yang interface SE30 ya, yaitu kita menggunakan IP address yang ke kanan tadi 5, jadi kita 10, 1, 5, 2. Lalu tambahkan subnet yang sama dulu. No. Tambahkan clock rate-nya 64.000. Bandwidth-nya typo. Shut. Oke, selesai. Lalu sekarang kita lanjutkan IP route-nya. Di sini kita IP route seperti kemarin ya.
penjelasannya seperti yang di sebelumnya, itu kita masukkan IP yang tujuannya itu di sini ya. Jadi 10 1 2 0 podcast dengan subnet 255 255 255 0, dan terakhirnya itu melalui SE tadi 10 1 2 4 maaf 4 2. Nah, ini sudah. Lalu yang ke sini ketiga, yang router ketiga, kita melakukan hal yang sama, yaitu IP route, masukkan yang default gateway-nya 10 1 2 0, lalu 255 255 255 0. Lalu di sini menggunakan SE3, jadi 10 maaf 10 1 5 2. Bentar. Lalu yang router ini, yang di tengah-tengah, kita lakukan IP route pada kedua router lain, yaitu IP route yang sebelah kiri itu 10 1 1 0 255 255 255 0. Lalu SE tadi 1 SE20 tadi, yaitu 10 1 apa itu 10 1 4 1. Lalu IP route lagi, belum saya exit begini. Ya kan ada ya IP route, kita ulangi aja. IP route 10 1 1 0 255 255 255 0 10 1 4 1. Lalu kita IP route lagi ke yang kanan, ke router 3, yaitu IP route 10 1 3 0 255 255 255 0 10, lalu ke SE3 tadi 30 10 1 5 tuh. Oke, ini semua sudah terhubung. Kita bisa tes menggunakan ini. Dari PC ke router maka sukses. Begitu pula yang di sini, dari PC ke sini juga sukses. Tapi kita akan menjumpai mungkin ada dari sini ke sini yang failed. Ya. Jika dari sini ke sini failed. Cara untuk mengatasinya adalah dengan cara kita klik router yang pertama, lalu config static di sini kita remove dulu. Yang ini kita remove. Lalu kita tambahkan lagi yang baru, yaitu 0,0.0.0.0.0.0 dan melalui 10 1 4 2. Oh maaf, IP route belum ada. IP route 0 0 0 0 0 0 0 0 melalui 10 1 4 2. Maka lalu lakukan pula di sini juga sama ya. Konfigurasi dulu statiknya di sini dihapus dulu. Lalu kita tambahkan dengan manual IP route, klik IP route 0 0 0 0. Ini juga 0 0 0 0. Lalu di sini 10 1 5 2. Maka kita tes lagi dan sudah bisa.
Terima kasih. Lalu gitu kan RIP.